nur tadi, yaitu menahan pandangan, ghadul basar. Fenomena menahan pandangan ini hari ini dengan ledakan-ledakan media yang sulit untuk dibendung, begitu juga lingkungan masyarakat yang telah jauh dari menutup aurat, terkadang hanya mengejar konten, bahkan ingin banyak viewernya, followersnya, sehingga batasan-batasan pun tidak ada lagi yang diindahkan. Izin ayahanda jamaah sekalian, mungkin ini saatnya Ramadan dan sudah 20 hari malam ini memasuki malam-malam i'tikaf dan malam-malam Lailatul Qadar. Kita evaluasi, sudahkah 20 hari ini mata kita pernah menangis dan kita tangisi dosa-dosa kita, terutama dosa mata. Karena kata Rasulullah, al-ainani tazniyan, mata telah berzina, lisan telah berzina dengan ucapan-ucapannya, bahkan telinga pun begitu, berzina dengan dengar-mendengarnya. Sepanjang hayat dan selama kita berteman dengan yang alat yang kecil itu, yaitu handphone, ujung kaki, ujung rambut, Allah menjadi saksi, Allah Maha melihat. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, nasihat Rasul kepada Ali, la tutbi'in nazratan nazrah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan-pandangan berikutnya. Fa inna lakal ula laysat lakal akhirah. Yang pertama dimaafkan, selanjutnya dosa. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jarir ibn Abdullah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jarir ibn Abdullah bertanya kepada Nabi, qala qultu ya Rasulullah. Pertanyaannya, an-nazri al-fujaah, apa hukumnya melihat sesuatu pandangan yang tiba-tiba ya Rasul? Jawab Rasul, fa amarani an asrifa basari. Kata Nabi, buanglah, palingkanlah pandanganmu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurur rajul ila auratir rajul walal mar'ah ila auratil mar'ah. Laki-laki sama laki-laki saja tak boleh, kata Nabi. Wala tanzur al mar'ah ila auratil mar'ah. Begitu juga perempuan. Wala yufdi ar-rajul fi thawbil wahid. Begitu juga perempuan, walal mar'ah. Tak boleh laki-laki satu selimut, satu sarung. Jadi nasihat hadis ini, kita punya anak sudah baligh atau di pesantren, berikan pendidikan di awal bahwa mereka sensitif dalam aurat. Zaman Fir'aun ada di sini, zaman Qarun, Namrus, zaman kaum Nabi Lut pun sudah ada. Jadi penyakit-penyakit kaum dulu sekarang sepertinya udah mulai berkumpul. Dan ada ketuanya, ada aplikasinya. Maka ayah, bunda, hadirkan sensitif aurat sejak dini dan di rumah kita. Terutama teladannya adalah kita. Sampai kata ulama, terkadang ada semacam arahan dari setan. Tingkatannya kata ulama, pertama melihat, an-nazar. Yang kedua
muncullah ide, lintasan pikiran, terus muncullah hawa nafsu, kemudian muncul pula lah tekad, dan terkadang kalau sudah menjadi tekad, bulat tekadnya, lalu dia melakukan zina. Maka kata syair, kullul hawadith mu'zamuha, setiap perkara itu terkadang diawali dari melihat. Wa mu'zamun nari min mustasgharis syarari. Kata syair ini, api yang besar itu awalnya dari percikan api yang kecil. Ibarat pandangan-pandangan liar yang akhirnya menghanyutkan seseorang lalu dia berzina. Sampai kata syair, awalnya adalah fanazrun, melihat, kemudian fabtisamun, senyum, kemudian kalamun, fasalamun, fakalamun. Awalnya assalamualaikum, say hello, ya, apa kabar, mulailah senyum, berbicara, famau'idun faliqaun, akhirnya temu janji, akhirnya bisa-bisa hamil anak orang. Ya akhul Islam, kata ulama, dalam hal ini pengaruhnya dahsyat. Kadang hati menjadi kotor. Tapi Ustaz, kok beda zaman ini? Dulu pakai layar tancap, habis itu ke bioskop, habis itu TV LED, bisa berbicara, bisa buka sendiri, bisa mati sendiri. Sekarang, dulu harus berusaha pesan tiket, sekarang pindah ke rumah, di kamar, bahkan di masjid pun bisa menonton. Hati-hati. Anak-anak kita melihat kita, dan terkadang tak tenang. Kenapa? Kata ulama, hilangnya pengawasan dari Allah, muraqabatullah. Jamaah sekalian, di bulan yang berkah, bulan ampunan dan bulan muraqabatullah. Karena takwa itu kata ulama ada 5. Merasa diawasi Allah, memuhasabah, kemudian termasuklah di situ memberi sanksi, perjanjian, dan itu diantaranya adalah nikmat puasa. Merasa diawasi oleh Allah. Canggih lagi pengawasan Allah ketimbang CCTV. Itu hebatnya. Dan nanti semua akan dicatat. Maka jemaah sekalian, di penutup ini, orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga matanya, tangannya, kakinya, hatinya bersih, penuh ketenangan, dan kata ulama, dia mudah menerima kebenaran karena hatinya lembut. Dan yakinlah, kata ulama, orang yang bisa meninggalkan maksiat karena Allah, Allah akan berikan dia nikmat manisnya keimanan, dan kalau dia berkeluarga, indahnya hubungan. Maka evaluasi, kenapa kok berjarak? Kenapa tidak ada nikmat lagi? Kenapa hampa, hilang perasaan? Bisa jadi engkau telah habiskan perasaan dan nikmatmu itu di jalan yang salah. Mari kita jaga tangan yang mengetik, mata yang melihat, perasaan hingga terbawa kepada pikiran, dan bisa jadi itu yang membuat sholat hanya tinggal gerakan dan diangkatnya khusyuk. Tangisi dosamu fulan di bulan ampunan, dan semoga kita bisa istiqamah di luar Ramadan.